yang bakalan nanti mau ikut lomba pos terakhir di Jambi. Oke, saya bacakan doa dulu supaya juara. Bismillahirrahmanirrahim. Juara nanti kau, ya. Amin. Nah, jangan lupa nyenengin Tuhan ya. 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Akbari Damasta. Gimana nih para Damaster ya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu diberi rezeki yang limpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, lanjut ya di Merpati Pos setelah di pedagang merpati yang ada di Jalan Benteng Betawi, lanjut ke Merpati Pos nih. Nah, kebetulan di komunitas POM Tartar ini nanti akan mengadakan perlombaan lepasan terakhir itu di Jambi. Wah, nanti gimana nih ya proses pendaftarannya ya, seperti yang ada di LLB ya, Langlang Buana di Pak Ishak. Nah, apakah sama nanti prosesnya? Nah, lebih detailnya nanti saya mau tanya sama panitia yang ada di sini, yaitu termasuk juga di belakang saya ini kandangnya ya. Namanya Suci Love, sambil kenalan. Yuk, gimana nih? Nah, ini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, selamat sore Mas. Mas, perkenalkan Mas, nama saya Akbari Damasta. Mohon izin minta waktu dan tempatnya untuk berbagi informasi tentang Merpati Pos. Dengan siapa Mas? Agung. Mas Agung. Boleh dipakai dulu Mas Agung supaya suaranya jelas. Mohon maaf, dicepit. Nah, Kayak artis sih dia. Oke Mas Agung nih, sambil santai aja, nggak usah gugup, relax ya kan? Ini masuk kamera kan? Oke, jadi gini Mas Agung, Mas Agung ini di Tartar, di POM Tartar ini sebagai apa? Kalau di POM Tartar ini saya sebagai sekretaris, petugas Inkop juga. Ya. Oke, udah berapa lama sih berdirinya POM Tartar ini? Jadi saya pengen tahu juga nih, kalau komunitas LBP kan saya udah tahu nih. Nah, kalau POM Tartar ini apakah, nah sebentar, apakah memang ada kerjasama dengan LLB juga gitu? Oh, kalau itu ya, jadi kalau untuk peserta ada beberapa orang Tangerang itu ikut LLB, ada yang ikut Tartar juga. Jadi sebenarnya sih sama aja, cuma pengurusnya beda-beda. Pengurusnya beda-beda. Iya. Ada juga yang ikut BRPC. Salah satunya saya. Oh. Iya. Mas sendiri ini berapa ikut komunitas? Saya ikut 3 BRPC, LLB, sama Tartar. Sama Tartar. Iya. Ya pokoknya kalau ada komunitas Merpati Pos saya ikut aja selama itu dia mengadakan lomba. Oke. Ikut-ikut aja. Apa yang dirasakan atau maksudnya ketika lomba Merpati Pos nih? Sensasinya sih. Sensasinya Iya. Benar. Apalagi kalau nunggu burung pulang. Oh, nungguin Itu masih pos-pos pendek. Kalau udah pos jauh sih, biasanya waktu pakai stiker itu, saya kalau udah pos-pos jauh saya ngelihat ke kandangnya itu 3 jam sekali. 3 jam sekali. Iya. Itu jadi di sini nunggu. Misalkan sekiranya udah jenuh nih, pulang dulu, tiduran, rebaan. Oh, kenapa nggak pasang kamera CCTV? Capek ngeliatin CCTV mulu ya. Siap. Sekarang kan udah pakai ITS, jadi nggak usah ditungguin juga udah bisa. Oke, selama mengikuti perlombaan Merpati Pos dari beberapa komunitas, pernah nggak ikut merasakan juara gitu? Iya. Sebenarnya juara sekali-kalinya. Tahun berapa? Tahun kemarin. Terus juara apa? Juara 2 di kelas midlong. Midlong itu kelas apa? derby MITS. Midlong itu tengah sama jauh. Tengah sama jauh. Iya. Patokannya dulu. Patokannya dari apa ya kalau midlong? Kalau nggak salah ini Maya, kalau nggak salah, kalau salah diperbaiki. Dia dari mulai Bawen. Sampai ke ujung Jawa waktu itu Probolinggo di MITS LLB. Iya, itu peringkat 2. Ya udah sisanya hampir juara TSH. Hampir. Iya.
hampir juara color di BRPC. Itu hampirnya masuk 10 besar atau Burungnya nggak clock. kalah waktu? Ya. Siap. Oke, berarti kan kalau punya juara nih di sini, merpati pas juara, berarti yang mana nih, boleh ditunjukkan? Mohon maaf nih. Indukannya ya. Kalau burung-burungnya sih ada yang belum, ada yang nggak pulang ini. Ada yang nggak pulang. Iya, yang kemarin hampir juara TSH itu nggak pulang. Kalau yang hampir juara warna pulang, dan sekarang lagi saya breeding. Lagi di breeding. Oke, kita masuk. Ya. Boleh. Mau ke kandang breeding dulu apa kandang penerbang? Breeding dulu. Breeding dulu. Enak nih. Boleh dikenalin dulu Mas, ini teman-temannya mungkin. Ya, ini teman-teman nggak kepake sebenarnya. Sangat berpengaruh di Merpati Pos gitu, atau mungkin peserta atau gimana nih Mas? Kalau ini Eki di Tartar itu sebagai apa? Juru inkop, juru hitung juga. Dia bagian ITS. Bagian ITS. Ya. Jadi tulis-tulis gitu ya. Iya. Siap. Kalau ini? Ini mah pemula, udah gitu aja. Bisa aja deh. Siap. Nih, dari sini dulu nih. Dari sini. Iya. Oke, bagian ini kan kandang istirahat. Kandang istirahat. Ya. Kalau ini burung, ya kalau saya sih burung rata-rata emang dikasih ya. Jadi masa kalau udah dikasih minta pedigree juga kan nggak sopan. Itu emang lunjak. Iya, kelujak. Kalau ini dari Kojoyo. Kojoyo. Ya. Jadi kalau Kojoyo itu pemain LLB yang pemain terbaik. Pemain terbaik. Iya. Benar. Ini dari beliau. Dari beliau ya. Ada berapa ekor? Dari Pak Joyo? Ini dari Kojoyo 1 ekor. 1 ekor, yang lainnya? Yang lainnya itu dari Pak Henry. Yang ini dari Pak Kresna. Oh, siap. Kali ini burung hias. Burung hias. Ini dari kawan di Bali, Pak Rudi. Ini burung hias ya, burung kupu-kupu. Lanjut yang lain. Ini nih, Mas Agung. Sini nih. Ini di luar karena di dalam udah nggak kebagian tempat. Kalau ini hitam ini dari Pak Denny Akbar. Dia line Sadikun. Satu lagi dari Ustadz Bet, dia kemarin juara 2 Sumbawa. Juara 2 Sumbawa. Ya. Yep. Kalau ini mah kolongan, ini babuan ya. Iya, enggak punya adek kalau kolongan. Punya adek. Ya. Siap. Terus lanjut mana Mas Agung? Sini langsung kita ke kandang breeding. Tuh ada Patri. Oh, Patri. Patri. Sehat? Alhamdulillah Patri. Lagi ngapain nih Patri? Lagi mau inkop. Pak Tri ini ceker lobster pong biasanya. Posisi di Tartar ini apa? Pom Tartar. Saya sebagai humas. 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 Udah berapa lama di main burung? Dari 2000, mulai itu di pertengahan 2014. Oh, siap. Berapa peserta nanti yang mau ikut ekor? Kurang lebih ini kan final ya. Kalau Sumatera berat. Itu sekitar 50-an ekor ini hari ini. 50 ekor. 50 ekor. Satu orang itu? Enggak, semuanya. Total. Itu termasuk dari awal sekitar 300 ya. Iya. Itu sudah termasuk, menurut saya sih udah luar biasa banget. Luar biasa ya, karena ini kan terbagi ya. Jadi yang pos 1, pos kedua. Ya, benar kan? Dan arah Sumatera itu kan memang berat. Lawannya laut. Hutan dulu, kebun sawit, banyak predator. Setelah capek dia harus nyebrang Selat Sunda yang anginnya luar biasa besar kan. Siap. Dan kebetulan pas musim penghujan. Oke, optimis nggak nanti burungnya nanti bakal istilahnya ya paling nggak juara gitu ya? Ini optimis. Optimis ini akan pulang banyak ini. Karena dari sikonnya itu angin udah ke arah timur. Oh, jadi baca angin juga ya? Ya, itu sangat pengaruh banget. Sangat pengaruh. Pas awal-awal lomba kita lawan angin, makanya banyak yang tumbang di awal-awal. Tapi pas akhir lomba angin udah ke arah timur. Jadi burung sebenarnya powernya itu dengan ikut, yang bisa ngikut angin akan menang dan bisa pulang gitu. Tapi kan akhir-akhir ini bulan-bulan ini kan cuacanya lagi nggak menentu nih. Ya. Kira-kira nih bakalan pulang cepet nggak? Sesuai kalau prediksi arah gitu. Sumatera biasanya itu speednya
agak lambat. Agak lambat. Cuman ini angin daerah timur ya, mudah-mudahan speednya itu bagus. Siap. Mudah-mudahan speednya bagus. Percikan angin ya, lomba ya. Oke. Siap. Thank you. Oke, Pak Tri. terima kasih, ya. Terima kasih infonya, sukses selalu. Amin. Lanjutkan sama Mas Agung nih ya. Iya. Saya mau masuk nih, Mas Agung. Ya, mana nih? Kandang breedingnya nih. Ke kandang breeding. Ini bukanya Siap. nyamping. Wah, ini untuk menampung berapa ekor nih, Mas Agung? Kalau ini 200 sih cukup ini. 200. Cuman saya muatnya cuma paling banyak saya muat 120 ekor lah. 120 ekor. Iya. Ini ada tahap-tahapannya nggak? Maksudnya umur-umurnya gitu loh. Oh iya, ada. Kalau ini campur sih, ada yang baru dari saya pomahin, ada yang udah siap terbang, ada juga yang lagi lomba. Ada yang juga yang ngasih lomba. Oke. Iya. Di antara sekian ini kan tahu nih, yang maksudnya kualitasnya bagus dari impor atau gimana? Coba yang mana? Sebenarnya kalau kualitas ini saya menganut ngelihatnya dari hasil lomba sih. Oh. Jadi iya, jadi saya lombain semua. Yang pulang itu Yang pulang bagus. yang paling bagus. Kalau untuk rabaan saya nggak ahli, apalagi ahli, ngelihat mata, ngelihat saya. Paling nggak kan Mas Agung tahu, oh ini anakan ini, oh ini anakan ini, juara ini Bali atau Sumbawa gitu. Kalau saya harus ngelihat catatan. Kalau saya catatan. nggak bisa Bingung ya? inget ya. Iya, karena ada nomornya ya. Iya. Siap. Kalau itu untuk ngelihat catatan. Siap. Oke, Mas Agung boleh tangkap satu. Mas Agung saya pengen tahu nih. Yang mau ikut final aja ya? Oh ada ya? Ada. Mana nih? Satu aja ya? Satu aja buat. Ini nih. Cuman saya nggak nyampe nih. Takut ya? Iya. Burungnya ketakutan. Nah, oke. ini yang mau final nih. Ini nanti mau final di pos terakhir Jambi. Iya. Ini kalau Saya ini pengen lihat keadaan merpatinya, apakah udah layak atau belum kan dari segi larnya. iya. Ciom mau pegang? Boleh. Kelayakannya gitu ya. Siap. Mohon maaf nih ya. Iya, tenang aja. Wah, ini buadanya big. Ini jantan atau betina? Ini betina. Betina ya? Iya. Kalau ini saya tahu nih, ini burung dari Patri. Oh, dari Patri. Iya. Wow. Auto piyik dikasih. Oke, nah ini nih, ini jadi problem nggak kalau mau Nggak masalah. Nggak Ini masalah. udah tua. Sebelumnya udah muter sekali. Jadi ini udah putaran kedua. Ini udah putaran kedua. Iya. Siap. Nih, yang bakalan nanti mau ikut lomba pos terakhir di Jambi. Oke, saya bacakan doa dulu supaya juara. Bismillahirrahmanirrahim. Juara nanti kau, ya. Amin. Nah, jangan lupa nyenangin Tuhan ya. Ya. Oke, ini kan ada beberapa istilah merpati pos ya, yang belum saya ketahui. Mungkin pemirsa juga sama nih, belum tahu juga nih. Apa aja sih istilah-istilah dari merpati pos itu? Boleh dijelaskan nggak? Mungkin. Iya. Ini mah yang saya tahu ya. Iya. Coba kalau nanti ada yang lebih tahu, Boleh. dikasih tahu aja lewat kolom komentar. Betul. Kalau saya salah. Kita sambil belajar, Iya. saya juga sambil Jadi belajar. kalau inkop itu istilahnya kumpul burung sama. Inkrop. Iya. Kumpul burung. Iya. Saya tahu dari Mas Nino itu waktu itu inkop itu dari bahasa Belanda. Apa itu inkrop? Itu artinya kumpul burung. Kumpul ya. Iya. Pertemuan. Iya. Ngumpulin burung. Terus kalau clock itu burung sampai tepat waktu. Misalkan lomba sehari. Lomba sehari, burung hari itu sampai juga. Kalau misalkan sampainya besok jam 6, itu dihitung tidak clock dan nggak dapat nilai. Nggak dapat nilai, walaupun pulang ya. Iya, walaupun pulang. Siap. Karena batas waktunya biasanya berapa jam? Kalau masih Kalau jarak short sama middle itu biasanya lomba satu hari di LLB. Kalau di LLB. Siap. Oh, Kemarin terakhir kan yang ODR itu ya. ODR ya, ya, itu lomba satu One hari. Day Race ya. Iya. Itu di Malang kalau salah ya, atau Di itu Ngawi. Ngawi, iya di Ngawi ya, One Day Race. Jadi cuma satu hari ya, Iya, satu hari. Siap. Oke, lanjut ke kandang breeding nih. Ya. Geser dulu. Geser. Manual.
Ini Masuk Om. kalau ngomongin masalah breeding berarti kan ada kualitas yang diunggulkan atau Lampu nyalain atau diandalkan Mas Agung. Nah, Mas Agung ini mengandalkan dari merpati pos yang juara apa nih? Oh iya. Kalau saya sih semua burung sama ya. Maksudnya kalau misalkan ada beberapa indukan yang melahirkan prestasi. Contohnya? Contohnya yang mana nih? Bisa ini nih. Tahu? Apa Om? Di luar. Ada berapa indukan Mas Agung di sini? Indukan ada 20 pasang. 20 pasang Ya. yang diandalkan ya. Ya, Kalau ini jelaskan. Ini saya pertama kali main burung dulu dikasih sama dikasih Pak Michael. Dia nama kandangnya Bima. Saya dikasih ini betina ring 2020 LLB. Berarti 2 tahun ya? Iya, sekitar 2 tahunan. Ini burung nggak dilombain di kandang saya, cuman anak-anaknya menurut saya pribadi sih berprestasi. Juara 2 bidlong sama hampir juara TSA. Sayang nggak pulang. Iya. Siap. Berarti Terus, emang kualitasnya udah teruji lah anakannya gitu ya. Anakan selanjutnya. Boleh saya pegang? Oh iya, ini betina. Maaf, ini betina ya? Iya. Ini betina bidlong dari Pak Michael ya? Iya. Mantap selarnya. Terus Mas Agung boleh ambil lagi yang mana? Oh iya. Nyangkut telurnya. Nah, ini burung impor. Burung impor? Iya. Impor mana nih? Dari Belanda, NL. Langsung dapetin impor? Iya, coba ini mah dibagi. Oh dibagi? Iya. Siap. Kalau saya rata-rata emang burung dikasih sama senior-senior. Ringnya NL ini dari Pak Suherman Barus, JLC. Iya. Saya kenal beliau nih. Iya. Oke, nih boleh saya pegang? Iya, itu. Ini betina? Betina, gede banget itu. Iya. Ini nggak, berarti emang nggak lomba ya? Nggak. Hanya untuk cetak anak-anaknya. Cetak anak-anak. Selama ini gimana cetak anakan ini? Anak-anakannya sih belum saya lombain ya. Sebab kalau beberapa kemarin masih gagal, ini ya saya cetak lagi. Cetak lagi. Iya. Pantang menyerah pokoknya. Iya. Kalau ini dari Bang Deden. Bang Deden? Iya. Dia kandang. Beliau dari? Itu Beceng Love. Beceng Love. Ya, ya orang-orang LLB juga pada kenal, orang-orang LLB, orang-orang Tartar. Ini indukan udah tua juga, jadi lagi saya itu kemarin habis saya treatment, ya mudah-mudahan telurnya fertil. Biasanya sih belum fertil. Siap. Ya. Yang lainnya, oh ini tua sendiri kan? Iya, ini tua dari ini. Sigi orang LLB juga. Oh LLB, cuma bisa dikeluarkan. Iya. Saya penasaran nih, kayaknya mukanya itu beda banget loh. Iya. Dia dari Bin Love. Bin Love. Ya. Tapi masih produksi? Masih produksi. Iya. Ini mau diambil sama orangnya ntar Desember. Mohon maaf. Ini. Ini ringnya 2000 berapa itu? Udah nggak kebaca. Iya. Udah tua juga nih, buset nih. Ini merpati tua seperti ini nih kalau model-model merpati tua. Jadi gini ya, kalau merpati tua berarti hidung itu berkembang, berbunga ya? Iya. Rata-rata ya? Rata-rata. Oh. Numbuh lah gitulah. Iya. Kalau ini apa historinya? Pernah juara atau gimana? Oh, nggak tahu itu Mas saya. Nggak tahu ya? Iya, saya minjem aja udah. Oh, minjem buat breeding doang? Iya, biasanya kalau di kalangan merpati pos itu, kalau kita udah berteman akrab, jadi kalau untuk burung itu bisa pinjam. Kadang kan kita sungkan teman mau beli, cuman kan nggak enak kalau sama temen. Iya. Jadi istilahnya pinjam lah nanti. Besanan juga gitu ya? Iya, besanan, ya benar besanan. Siap. Oke, apa sih yang didapat dirasakan Mas Agung nih sebagai pemain merpati pos?
Yang pertama yang berpengaruh banget sama saya banyak teman. Banyak teman. Makanya saya ikut hampir semua komunitas merpati pos dari BRPC, Tartar, LLB. Ya jadi banyak teman. Banyak teman, banyak duit. Banyak duit Pak. Itu Pak menyusul. Menyusul. Setidaknya banyak relasi lah. Siap. Oh, mantap, luar biasa nih. Oke, Mas Agung nih, terima kasih nih ya. Nanti infonya ya sudah apa ya, memberikan ternakannya ya di kandangnya Suci loh. Mantap juga nih. Kalau ini biasanya orang nyebutnya kalau di kandang saya Terah Nusantara. Jadi dari kandang beberapa senior LLB sama Tartar di sini semua. Di sini semua. Ya, nih. Kayak misal ini. Enggak hampir enggak semua pemain LLB sama Tartar sih, cuman ya beberapa lah yang senior. Wah, ya yang udah support dari saya pertama kali main pos. Siap. Kayak misal ini juga dari Pak Suherman nih. Dari Pak Suherman. Iya, yang tengah. Yang tengah ya, yang depan ini dari CLS, Patri tadi. Oh iya, ya. Patri. Kalau ini dari Pak Lim tuh yang belakang. Banyak. Nih kalau dari Pak Isak ada. Pak Isak mana nih? Yang hitam nih. Oh. Ini dari Pak Isak. Jadi hampir istilah senior ini menyumbang di sini ya. Iya, support. Luar biasa. Ada juga dari Pak David. Siap. Mantap, pokoknya sukses selalu buat ini dah Pom Tartar dan Mas Agus. Iya. Kedepannya makin maju nih merpati pos di Indonesia ya. Iya. Amin. Amin.